Cartoon Squad, kembali lagi di acara podcast Cartoon Talk yang menginspirasi dan juga memotivasi. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu seputar olahraga ekstrim, yaitu terjun payung. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial yang kita undang khusus untuk berbincang dengan kita pada siang hari ini. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo Cartoon Squad. Saya mau perkenalkan diri. Untuk nama saya Sunarto, pangkat Sersan 1. Sekarang saya berdinas di Sekolah Para Gusti Lepasus Batu Jajar. Gitu. Ya, selanjutnya. Halo Cartoon Squad, nama saya Rizhan, pangkat Sersan Kepala. Saya berdinas di Sekolah Para Gusti Lepasus sebagai pelatih terjun bebas militer. Wah, keren ya. Pelatih jadinya pelatih ya. Pelatih semua. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih. Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Narto. Boleh. Bagaimana awal mulanya Mas Sunarto dan tim itu saat memulai menggeluti olahraga skydiving? Maksudnya olahraga terjun payung. Awal mula, kalau saya sendiri itu bermula dari tahun 2010 yang mendapat perintah dari satuan atas untuk mengikuti sekolah terjun bebas militer di Gusti Lepasus Batu Jajar ini. Setelah selesai selama 6 minggu, mulai berkembang itu saya mulai tahun 2012, di mana di situ ada latihan atau kompetisi namanya PTPAD. Iya. Ya, Persatuan Terjun Payung Angkatan Darat. Itu selama 6 bulan kok. 6 bulan. Tiap harinya 4 sorti. Wow. 4 sorti itu apa ya? Biar 4 sorti itu 4 kali naik. Oh iya, 4 kali naik terjunnya. Satu hari. Iya. Oke. 4 kali selama dari 2012 sampai dengan 2016. 6 bulan. Mulai di situ saya berkembang, yang semula dari dasar menggunakan payung yang besar lah ukuran militer, sekarang sudah menjadi ukuran yang lebih kecil yang khusus sport ataupun yang buat olahraga. Oke. Berarti ada perbedaan antara payung pada saat pertama pendidikan dengan payung yang digunakan sekarang? Sangat berbeda. Kalau untuk yang pendidikan itu ataupun dasar itu menggunakan payung khusus militer atau spek militer, di mana ukurannya lebih besar, bisa untuk membawa alat ataupun senjata yang untuk nanti dilaksanakan untuk penugasan di medan tugas. Kalau untuk yang untuk yang olahraga ini payungnya akan lebih kecil, sehingga untuk fleksibel gerak badan lebih mudah. Oke. Baik. Selanjutnya untuk Mas Rizan, apa yang memotivasi Mas Rizan itu untuk memilih olahraga terjun payung ini, skydiving? Skydiving. Yang pertama itu yang membuat saya termotivasi itu yang pertama melihat peterjun Kopassus yang sudah menjadi atlet. Pada saat dia mengendarai sebuah payung itu terlihat sangat keren. Terutama di bidang permasian skydive yang saya geluti sekarang ini. Jadi awalnya saya bisa terhitung saya peterjun pemula atau baru lah, karena saya mulai di atlet ini baru mulai PON kemarin di Papua itu 2020. Sementara yang peterjun senior kan sudah dari tahun berapa. Sementara saya orang baru, dan buat saya termotivasi juga tim saya kan adalah juara bertahan di formasi skydive, sementara saya orang yang belum pernah ikut lomba. Nah, yang buat saya termotivasi bagaimana saya harus bisa kemampuan saya sama tim saya ini, mengejar gimana caranya jangan sampai medali yang dipertahankan ini direbut sama orang lain. Seperti itu. Bagus ya. Berarti Mas Rizan ini bergabungnya belakangan dari Belakangan. Karena kebetulan waktu itu ada teman yang lagi berhalangan, kita rekrut lah yang dasar ini. Tapi tetap bisa juara Kita pakai terus ya. Keren ya. Luar biasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini buat Mas Narto. Apa syarat khusus untuk menjadi peterjun payung? Untuk menjadi skydiver? Kalau untuk syarat khususnya sebenarnya semua orang pun bisa, Mbak. Cuman tapi intinya dia yang jelas sehat jasmani. Jelas. Yang kedua, tidak takut ketinggian. Karena kan kita main ketinggian betul.
Karena kan mainnya minimal di 10.000 feet ataupun 1.000 kaki. Mungkin kalau di kilometer itu mungkin sekitar 4 kilometer. 4 kilo. Tinggi ya. Betul. Yang terakhir itu mental. Mental. Karena apa? Karena kita keluar dari pesawat, waduh, seperti betul atau tidak ini keluar ini. Karena tinggi ya. Tinggi, betul. Tinggi banget. Iya, benar. Itu ada tesnya. Ada sebelum menjadi seorang peterjun. Ada. Yang pertama itu tes psikologi, yang kedua chamber. Ya betul. Karena kan apabila dia emang tidak cocok di seorang peterjun, dia tidak akan bisa lanjut ke tes selanjutnya. Oh, jadi maaf, berarti pada saat kita tes itu belum tentu kita bisa ikut pendidikan. Belum tentu bisa ikut pendidikan. Oh, oke. Banyak tes yang harus dilewati. Harus dilewati. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk timnya Pak Narto dan juga Mas Rizan. Kejuaraan pertama yang pernah diikuti dan meraih apa? Kalau saya sendiri, kejuaraan yang pertama kali saya ikutin itu yaitu Pekan Olahraga Nasional 20 yang diadakan di Papua. Kebetulan itu momen pertama saya dan membentuk mental saya di situ. Dimana saya harus menjaga nama baik tim karena saya orang baru. Di situ saya merasa saya harus bisa mempertahankan emas ini, jangan sampai dia bisa mempertahankan, pasti nanti akan menjadi beban adalah saya. Makanya saya harus berlatih lebih daripada yang lain. Karena lebih susah mempertahankan ya daripada meraih ya. Iya. Terus waktu itu berarti dapat emas lagi. Alhamdulillah pada saat itu kita masih mendapat emas. Masih untuk mendapat emas. Kebetulan tim kami ini walaupun berganti orang tapi sudah tiga kali berturut-turut medali emas. Oh, udah 3 kali. Luar biasa. Berarti itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Oke, baik. Di dalam negeri berarti ya. Oke. Selanjutnya nih, kompetisi mana atau kejuaraan mana yang paling berkesan? Kalau untuk yang kompetisi yang paling berkesan ya, kalau emang sangat berkesan itu saya di Dubai. Alhamdulillah bisa. Oh, berarti sudah keluar negeri juga ya? Dimana di sana itu tempat ya peterjun yang impikan bisa terjun di sana. Iya, benar. Apalagi namanya di desain di Palm Jumeirah itu yang desain paling indah. Oh iya, itu sangat berkesan. Walaupun kita Indonesia kan mewakili Indonesia tuh. Oh, berarti bawa nama Indonesia. Tapi itu terbuka untuk umum atau militer? Itu semua untuk umum. Kita ya walaupun di nomor 5, tapi ya suatu kebanggaan bisa berada di sana. Iya, itu untuk pertama kalinya Indonesia ikut kejuaraan di sana atau bagaimana? Kalau di sana sebenarnya sudah berulang-ulang kali, tapi secara umum baru pertama kali. Indonesia baru pertama kali bergabung dan urutan kelima. Wah, luar biasa, keren. Berarti itu dengan tim yang sama? Dengan tim yang sama. Selesai kita pon di Papua, diberi kesempatan kita untuk berangkat ke Dubai. Berarti habis dari Papua langsung diikutkan ke sana. Wah, kesempatan yang luar biasa ya. Berarti suasananya lebih beda, lebih menegangkan di luar negeri atau di dalam negeri? Lebih menegangkan di luar negeri. Karena dengan orang-orang di sana kan ya orang juara-juara umum yang di sana, juara umum bukan juara umum nasional lagi, udah juara-juara umum internasional. Dari berbagai negara. Dan bahasanya pun beda ya. Iya. Berarti nggak ada yang ngomong Indonesia ya? Berarti harus bisa bahasa Inggris atau gimana? Ya, adalah sebagian bisa bahasa Inggris, tapi mungkin ada sebagian negara yang mengerti seperti Malaysia kan. Oh iya. Sedikit menyambung lah. Nyambung ya. Berarti Malaysia ikut juga ya? Ada. Asia juga ada. Ikut ada Asia. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kriteria khusus untuk pemilihan drop zone? Tempat terjun, landing? Kalau untuk drop zone itu memang sangat penting ya Bang, karena kan berkaitan dengan landingnya kita parasut ini. Jadi secara khusus, apalagi sebagai peterjun pemula, itu harus menggunakan drop zone yang sedikit luas. Minimal selapangan bola, 100 kali 100 meter. Itu pun harus terjauh dari obstacle, mungkin pohon-pohon yang tinggi, tower. Itu upload tiang listrik, apabila penerjunan kita matikan dulu. Karena berbahaya. Karena kan kita tidak tahu nih saat di udara itu angin kalem kencang itu malah bahaya. Apabila angin kencang kita mundur malah akan berbahaya.
Oh iya. Nah, kalau mungkin untuk yang udah profesional ataupun yang sudah pro lah, mungkin di set dia mungkin lebih perkecil bisa. Intinya panjangnya saja yang diperhitungkan. Oh panjang. Oke baik. Berarti itu kan terutama untuk siswa ya. Berarti pada saat para peterjun ini baru dididik, ya kan. Tetapi kalau untuk yang profesional mungkin ada drop zone-nya, ada ketentuan yang tidak boleh, di begini tidak boleh diterjunkan atau gimana? Kalau untuk yang profesional, kalau siswa tadi udah jelas lah, mungkin udah dia mungkin bebas lah dari semuanya lah. Tapi kalau untuk yang profesional ini ya mungkin tidak terlalu signifikan. Mungkin intinya untuk dia daya laju payung itu ke depan itu dia tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Selebar jalan pun dia masih bisa. Karena kan kita pernah terjun gunung hutan di Cipatat itu hanya selebar jalan. Oh iya. Kanan kiri udah jurang. Tapi ya udah kita intinya bisa mendarat. Intinya panjang saja. Apakah itu parasutnya juga berpengaruh tidak pada saat melaksanakan landing di tempat-tempat seperti itu? Sangat berpengaruh. Apakah ada ketentuan misalnya tempatnya kecil, mungkin payungnya seperti apa yang digunakan? Kalau untuk drop zone ini, kalau semakin kecil kanopi ataupun payung yang kita gunakan, otomatis DC pun akan harus lebih panjang. Oh iya. Karena lipnya payung ini ataupun lajunya payung ini itu lebih panjang, semakin kecil. Kalau untuk siswa kan perhitungannya dia 3 berbanding 1. Dia 3 ke depan, 1-nya ke bawah. Tapi kalau ini lebih jauh, dia bisa 5 atau lebih. Karena semakin kecil square peak payung ini atau size-nya ini akan semakin laju. Semakin laju. Payung ini kecepatannya. Oh, oke. Sama aja seperti kecepatan motor. Oh iya. Sama seperti motor ya. Betul. Oke. Berarti memang harus diperhitungkan betul ya untuk tempat pendaratan. Oke, baik. Selanjutnya ini apa saja yang dipersiapkan oleh para atlet? Ini kita bertanya untuk atlet ya khususnya ya. Pada saat ingin melaksanakan pertandingan atau perlombaan, apa aja yang perlu disiapkan? Yang harus disiapkan itu yang terutama itu fisik. Fisiknya. Itu paling utama fisik. Karena apabila kita sakit, kita tidak akan bisa latihan maupun drill. Jadi yang pertama kita harus membina fisik biar sehat. Kemudian berbanyak drill. Nah, kemudian terutama di cabangan kami ini di Permasian Skydiving ini untuk latihan di bawah itu ada wind tunnel. Ada wind tunnel. Kita latihan di situ, simulasi di situ. Kan lombanya di Pekan Olahraga Nasional itu adalah di udara, tapi kita bisa latihan di dalam wind tunnel. Ya, wind tunnel itu tempat latihan. Iya, tempat latihan. Jadi Tabung udara. Oh ya. Tabung udara buat belajar melayang di situ. Tapi kalau untuk atlet dia untuk melaksanakan formasi di dalam. Seperti itu latihan. Jadi pada intinya untuk melaksanakan lomba, siapa yang giat berlatih itu yang akan menang. Oke. Terus kalau untuk tim Mas Narto dan Mas Rizan sendiri, yang secara khusus dipersiapkan kalau mau berlomba itu apa? Misalnya tim kami punya kebiasaan ini supaya kami bisa menang dan bisa mempertahankan juaranya itu gimana? Biar para Spartan Squad tahu gimana. Kalau rutinitas khusus sih sebenarnya tidak ada, intinya mah di jam terbang saja. Karena sangat berpengaruh itu di jam terbang. Percuma kita hanya drill di bawah, mungkin di bawah mungkin dekat. Karena antara di bawah dan di atas itu sangat berbeda jauh. Di bawah kita mungkin drill dekat. Tapi saat di udara, kan udara kan luas nih, tidak ada luas, ya. Perasaan dekat, tapi di udara terasa jauh banget. Karena kan kita main di Utara kan kita formasi skate ini kan hanya bermain 35 detik. 35 detik saja? Hanya 35 detik saja. Jadi dari kita exit sampai bermain membentuk formasi itu hanya 35 detik. Sisanya berarti udah persiapan membuka payung. Oh iya. Berarti sama aja ya persiapannya dengan tim-tim yang lain, ya kan? Oke. Baik. Kemudian nih pada saat melaksanakan penerjunan, entah itu pertandingan atau latihan, pernah nggak mengalami trouble atau malfunction seperti itu? Pernah? Mungkin dari Mas Rizan dulu. Untuk trouble pada saat mendarat, alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Mudah-mudahan jangan. Iya, jangan. Safety terus ya. Karena sudah banyak juga yang melihat insiden yang kejadian itu
kasihan juga sampai patah, sampai patah seperti itu kan. Mungkin harus belajar dari pengalaman orang, jangan belajar dari pengalaman sendiri, seperti itu. Tapi kalau untuk travel pada saat habis melayang kemudian mengembangkan payung, saya pernah sampai melaksanakan cutaway. Jadi payung saya itu ada satu tali yang masuk ke tengah payung atau ke tengah kanopi. Akhirnya yang biasa disebut kalau kami di pelatihan namanya angka 8. Nah, jadi payung itu terbagi dua karena dipisahkan antara satu tali yang masuk ke tengah. Jadi bentuknya angka 8. Angka 8 itu permasalahan angka 8. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita harus melaksanakan cutaway, yaitu membuang payung utama kemudian menarik payung cadangan sehingga dia mengembang. Berarti berganti payung berganti payung. Berganti payung. Oke, baik. Itu saja yang pernah dialami atau ada lagi? Kalau di udara sementara itu. Kalau saya sendiri sih saat di udara pernah 2 kali hampir mati. Waduh. Betul. Karena kan di saat itu saat materi canopy formation ataupun kerjasama antar parasut itu saya sempat dibungkus sama payung. Dibungkus sama payung. Tapi ya mungkin itu udah ada takdirnya ataupun belum waktunya. Alhamdulillah bisa terbuka, akhirnya bisa mendarat dengan normal. Wah, itu berarti itu beda lagi pelatihannya. Beda lagi. Bukan yang main berempat tadi kan? Itu kan main itu formasi skedet. Kalau ini canopy formasi. Oh iya. Tapi kalau untuk yang landingnya, alhamdulillah sama seperti Mas Risan itu dia alhamdulillah masih lancar, tidak pernah terjadi ada. Ini untuk berdua, tapi pernah kan? Maksudnya misalnya drop zone-nya di mana, terus tiba-tiba harus mengambil keputusan untuk mendarat di mana karena satu permasalahan yang kita nggak tahu, pernah tidak? Untuk kalau salah ngedrop mungkin tidak mungkin, tapi kalau untuk mendarat di luar drop zone yang kita tentukan sering Pak, karena kan kita tidak tahu nih di udara. Mungkin kita cek di aplikasi yang biasa kita lakukan sebelum penerjunan itu kan, itu untuk mengecek kekuatan angin sekian, tapi tidak tahu karena pas di atas pelaksanaan hanya prediksi saja. Tapi kan pas di udara taunya angin kencang, payung pun mundur. Karena udah kalau kecepatan angin di atas 17 knot itu sebenarnya kita cancel drop ataupun tidak masalah penerjunan. Tapi karena kita tidak tahu udah exit keluar, akhirnya payung mundur, terpaksa mendarat di luar, berarti ya secara cepat kita harus menentukan drop zone cadangan. Iya, maksudnya menentukan sendiri. Yang penting aman. Iya, yang penting mendaratnya aman. Tapi pernah juga begitu. Sering. Iya, tapi kan yang penting kan aman ya mendaratnya. Oke, baik. Selanjutnya nih, ada nggak pakaian khusus yang digunakan untuk melaksanakan penerjunan? Untuk pakaian khusus sih yang sebenarnya yang kita gunakan ini ya kebetulan produk karton yang sangat mantap. Ini dari karton. Dari karton. Ini memang dari setiap cabang materi itu akan berbeda-beda untuk menggunakan kalau nama kita jumpsuit ya. Ini jumpsuit ya. Kalau untuk yang formasi skedet berbeda ataupun wingsuit beda sendiri, semuanya berbeda. Oke, sebentar saya potong. Berarti pada saat melaksanakan pertandingan terjun payung itu materinya apa saja yang dilombakan? Selama di Indonesia ini yang dilaksanakan hanya 3. Apa saja? Yang pertama akurisi, itu atau kecepatan mendarat. Yang kedua itu formasi skedet ataupun kerjasama di udara itu bermain 4 orang. Yang tim kita laksanakan. Dan yang ketiga itu canopy formation ataupun kerjasama antar parasut. Yang kebungkus tadi. Itu menyusun payung, nanti itu formasi. Berarti itu ada 3 itu. Tapi kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri sebenarnya banyak. Tambahan ada freestyle. Ada freestyle. Itu ya berbentuk gaya lah di udara. Yang kalau kita nonton di YouTube gitu. Betul. Yang dia kayak nari-nari gitu ya. Oke, tapi di Indonesia baru 3. Baru 3 saja. 3. Dan yang tim Mas Narto dan Mas Risan ini yang formasi skedet. Yang berbentuk formasi dengan posisi 4 orang dengan 1 kamera. 1 kamera. Iya. Itu cara penilaiannya seperti apa? Penilaiannya itu dihitung banyak formasi yang kita bentuk. Berarti dia sudah ada formasi? Ada formasi. Jadi sebelum pelaksanaan itu kan diundi dulu formasi apa yang keluar. Itu terdiri dari ada sampai kadang 5 ataupun 6 formasi yang keluar. Itu dilaksanakan di udara. Di udara. Penilaiannya? Penilaian selama 35 detik. Bisa berapa gitu? Bisa berapa yang dapat dengan formasi
Kalau yang apa tadi, materi yang lain itu gimana? Kalau untuk ke tempat mendarat, misalnya aku riset untuk mendarat itu nanti di terusan itu ada sebuah namanya bul atau seperti kasur. Di situ ada koin. Nah, semakin dia kecil sentimeter dia menginjak di koin itu dia akan mendapat juara. Oh, dapat juara. Oh, kalau nembak kan nilai 10 iya, bagus. betul, di X-nya. Nah, kalau terjun, kalau ketepatan mendarat nilai berapa? Koin 10. 0,0 atau 0,0. Oke. Kalau yang ini susun? Kalau susun kanopi itu sama seperti formasi. Semua seperti kita. Oh, dia formasi yang dibentuk. Kan ada di ujung kanopi, di tengah kanopi, di ujung lagi. Oh ya. Tapi itu Mas Narto main juga yang itu? Waktu saya main itu 2016 saya sempat main. Oh, 2016. PON 2016 di Jabar di Pangandaran, ya juara 3. Wah, juara 3, keren ya. Berarti bisa apa tadi, kanopi formasi, bisa juga formasi ya? Iya, betul. Oke. Waktu 2015 tuh sempat memecahkan rekor ini Asia Afrika. Yang Kopassus ya. Betul. Oke, yang kedua kan, yang kedua kali ya. Oke. Berarti itu salah satunya ada Mas Narto juga. Luar biasa. Itu dia Captain Squad-nya. Ini termasuk orangnya. Oke, selanjutnya nih. Ada nggak yang menjadi inspirasi nih buat Mas Narto dan juga Mas Rizan dalam kenapa kok bisa mau bergabung di Terjun Payung, kemudian dulunya inspirasinya siapa gitu? Kalau kita secara pribadi kita kan bermainnya tim, Mbak ya. Jadi tidak untuk menginspirasikan bukan tidak perorangan, tapi tim, karena kan kita mainnya tim. Kalau di Indonesia sih ya bukannya kita tidak mau, tapi kita berpacu ke di luar. Oh ya, berarti itu kita idolanya kalau tim itu Hayabusa, tim Hayabusa dari Indonesia. Itu juara dunia tahun ini. Oh ya, berarti dulunya ngelihatnya ke situ ya, berlatihnya ke situ. Oke. Berarti mau seperti mereka juga. Betul. Harus ya. Tapi di Indonesia ada ya. Indonesia. Kalau ngejar dia masih jauh ya. Masih jauh. Tapi bisa juga kalau dikasih latihan, betul. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, benar. Oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir nih, boleh dijelaskan nggak nih alat-alat yang ada di sini? Ini biar Captain Squad yang ada di rumah yang lagi nonton tahu bahwa ini peralatan-peralatannya yang digunakan oleh peterjun payung. Khususnya tadi formasi skydiving. Oke, boleh. Pertama itu yang digunakan itu dari atas kepala dulu menggunakan helm. Ya. Helm ini wajib karena kan kita tidak tahu ini kita mungkin ada benturan di atas atau mungkin saat mendarat itu sangat penting. Iya. Karena helm. Yang kedua itu ini menggunakan sarung tangan. Sarung tangan wajib. Wajib. Karena kan tali payung ini sangat tajam. Bahaya. Ini sarung tangannya Kartens juga. Kartens. Iya. Yang ketiga ini ada altimeter itu mengukur ketinggian. Betul. Dan yang paling penting itu adalah payung ataupun kanopi. Iya. Ini yang paling penting karena kanopi cadangan ada di atas, kanopi utama ada di bawah. Oh begitu. Tapi ini semua model parasut seperti ini atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Kalau setiap ada materialnya ada berbeda. Oh ya, yang ini yang materi formasi ya. Terus apa nih supaya yang di rumah juga tahu untuk openingnya itu seperti apa? Opening parasutnya tuh. Opening itu namanya hidro, ini bentuknya seperti gini. Ini di ketinggian di 4.000 ataupun ya minimal di 2.500 kita harus sudah mencabut ini. Cabut ya. Terus kita lempar. Kalau payung cadangannya sendiri gimana? Payung sendiri ada di depan ini. Ya. Ini namanya handle ya. Oh. Jadi saat dimana kita terjadi masalah kanopi utama, kita cabut dulu ini, kita buang. Dan otomatis akan kanopi utama akan terlepas. Oh iya. Kemudian baru mencabut handle cadangan. Oke. Baru payung cadangan kembali. Apabila kita tidak terjadi masalah di udara, kita bisa mencabut ini, apa handle kaki ataupun handle cadangan, otomatis di sini akan ada otomat. Ada otomat? Iya, otomat pun akan meledak. Boleh kita lihat otomat? Ini otomatis. Dia akan bekerja. Di ketinggian 750 feet. 750 feet. Jadi nyawa kita ada 1, 2,
3 ya. Oke. Ya itu dia Kartens Squad yang ada di rumah kita lihat. Jadi memang semuanya ini sudah dirancang khusus ya. Betul. Dan sudah punya ininya masing-masing ya. Betul. Oke. Baik. Boleh kita berlanjut ke yang terakhir nih. Ya. Mungkin bisa dari Mas Risan dulu. Apa sih harapan kedepannya untuk olahraga terjun payung atau skydive ini? Untuk harapan kami yang pertama tuh, terutama di kecabangan kami di Permasalahan Skydive, mungkin sekarang kan lebih banyak ke instansi seperti TNI, Polri yang menggeluti terjun payung ini. Harapan kami itu mungkin dari sipil juga mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih berminat lagi di olahraga terjun payung ini. Mungkin mungkin pemerintah mengadakan di set buat sipil kayak di Dubai. Khusus gitu ya. Gitu. Benar. Mungkin biar masyarakat juga terinspirasi, biar bisa bergabung di olahraga terjun payung ini. Karena masih belum banyak yang tahu ya tentang terjun payung. Masih di militer. Kebanyakan militer ya. Dan Polri. Oke ya. Tapi sipil ada juga. Ada. Itu. Ada lagi? Harapan kami itu saja. Kalau dari Mas Mark? Harapannya ya mungkin supaya tim-tim Indonesia ini bisa lebih maju lagi sehingga bersaing dengan orang-orang luar negeri. Iya, betul. Dan tentunya harus ada latihan tadi dong, ya kan? Berarti ya cara kerjasama mungkin dari sipilnya, terus dari militernya gitu. Ada perbedaan nggak sih? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara sipil maupun militer. Sebenarnya sama-sama skillnya sama. Cuman mungkin latihannya saja atau menggunakan alutsista yang berbeda. Oke, Kartens Squad, masih penasaran sama obrolan kita selanjutnya? Kita akan membahas lebih detail lagi untuk perlengkapan terjun payung dan juga bagaimana sih untuk para orang-orang sipil ingin bergabung sebagai atlet terjun payung. Kita bisa saksikan di part berikutnya.